Apa? Video? Apa kau? Coba ya. 1, 2, 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini. Artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses Sekaligus Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Misericordias Domini hari ini mengarahkan kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang tak terbatas dengan hidup dalam kasih setia Tuhan. Kasih setianya tidak terbatas oleh waktu pun oleh keadaan pandemi COVID-19, sebab Maha Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Karena itu marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1. Pupuji holongi roham. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754, ayat 3, Boklas Nirohado. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kekuatan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 2, Suara ni Torti. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Engkau telah nyatakan bahwa kasih setia-Mu tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan. Namun kami cenderung hanya melihat kasih setia-Mu ketika hidup kami berada dalam keadaan baik, sukses, dan tanpa tantangan. Ketika kami mengalami tantangan dan pergumulan, kami merasa bahwa kasih Tuhan tidak menjangkau dan menolong kami. Kasihanilah kami ya Tuhan.
Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 435 ayat 2 Maruluhulu Begitu. So
sakit. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu mengatakan seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Dia harus dilepaskan. Tetapi kami telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kami lihat dan kami kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kami semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 678 ayat 1, Bauga Roham tu Jehovah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 ayat yang pertama, Haposan Ho Tuhan, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B, sambil juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Oras wadihamu salutna. Saudara-saudara, firman Tuhan nas khotbah di minggu hari ini kita akan baca dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian saudaraku pembacaan firman. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, misericordias begini. Inilah nama minggu kita hari ini, sebuah proklamasi iman yang dinyatakan oleh setiap orang percaya di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Baik waktu dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang, semua orang percaya akan bersaksi dan berkata, sungguh bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Proklamasi iman ini muncul dari pengenalan diri yang sungguh tentang siapa, apa, dan bagaimana hidup manusia di hadapan Allah sendiri, dan mengenal siapa Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan itu penuh kasih dan setia dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan umatnya. Kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan tidak berubah untuk selamanya, sampai seluruh umat pilihannya berbalik kembali kepadanya serta memuliakan dan memuji-muji namanya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam syairnya.
pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan kasih setianya abadi saudara. Bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tidak teguh, bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupannya, dan apa saja mereka memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami, namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan umatnya saudara. Kenyataannya bukan rasa terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungguh-sungguh. Namun saudara-saudara, walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang bebal, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka. Meskipun dosa Israel sangat besar, kasih setia Tuhan tetap hadir untuk mereka. Tuhan menginginkan umatnya ada kebesaran, ada pertobatan, dan ada pembaharuan hidup. Saudara-saudara, sungguh Tuhan itu penuh dalam kasih setia. Kasih setia Tuhan untuk dan tidak ditentukan oleh apapun yang dilakukan manusia. Dan juga tidak ditentukan oleh pikiran dan rasa manusia. Dia lebih dari itu. Dia berada di atas semuanya itu, dan tidak seorang pun yang dapat menguranginya. Dia mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan kecantikan dan keburukan kita. Allah mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kekayaan dan kemiskinan kita. Allah mengasihi semua tanpa membeda-bedakan kita dan kelemahan. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kepintaran dan kebodohan yang kita miliki. Dia mengasihi kita saudara tanpa membeda-bedakan keberhasilan dan kegagalan kita. Kenapa saya sebut? Allah yang maha dan maha pengasih kepada semua umat manusia. Kasih setia Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ketidaksetiaan manusia atau dalam perkataan yang lain. Allah dalam hal kasih setianya tidak pernah tergantung kepada tindakan atau perbuatan manusia sendiri. Kasih setia Allah, saudara-saudara, tidak pernah berubah sekalipun manusia itu setia. Sekalipun manusia penuh di dalam keberdosaan, bahkan lebih dari justru pada ketika manusia berada di dalam kuasa dosa, Dia datang menunjukkan kasih setianya di dalam Yesus Kristus untuk merangkul manusia, untuk mengasihi manusia dan mengampuni dosa kita manusia. Pernyataan ini saudara bukan memberi maksud supaya manusia tidak perlu bertobat dalam menghampiri Allah, atau tetap berada dalam perbuatan yang jahat di mata Allah, atau menikmati hidup di dalam kegelapan. Bukan saudara. Namun Allah selalu memanggil kita untuk meninggalkan segala perbuatan jahat dan kembali kepadanya, melakukan kehendak-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Dengan berbuat demikian, pemazmur berkata, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudara yang saya kasih tahu Kristus, paling tidak ada tiga jalan firman Kristus. Yang pertama saudara, pastikan hidupmu adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita, bersaksi akan kuasa Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita, dan percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara dan penolong hidup kita. Apabila saat ini kita masih menghadapi pandemi dan juga bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa besar, dan berbagai peristiwa lainnya yang menjadikan kita bergumul dan menderita. Namun ingat dan percayalah, saudara, sepenuhnya hidup berada di dalam pemeliharaan Allah. Dan itu juga lah yang mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa. Karena sebenarnya khusus sebab kasih setia Tuhan selama. Dan itu saudara, berpeganglah pada lakukanlah dia karena kita sudah bahagia.
ayat 2 bahwa mereka yang berbahagia adalah orang yang menyuarakan Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahagia itu saudaraku memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya sekedar perasaan yang terpuaskan, tidak hanya sekedar perolehan hidup jasmaniah yang tercukupkan, namun lebih dari itu saudaraku, suasana hati yang tenteram, nyaman dan damai. Apa artinya kita memperoleh semua yang kita inginkan, namun hidup di dalam kegelisahan? Apa artinya semua ukuran materi kita miliki, namun ini selalu berada di dalam ketakutan? Ini tidak membahagiakan, namun yang membuat kita berbahagia. Berpeganglah pada Tuhan dan berdoalah. Ini kita tadi sangat menentukan sentuhan adil dan kita semua. Ketiga saudara, berasuran dan pada dengan demikian kita dapat terlengkap sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Ini berarti terus mengembangkan dan memelihara spiritualitas kita saudara. Dalam doanya Tuhan berkata, "Biarlah aku keluar kepada Tuhan. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu." Saudara-saudara, hal yang sama ini juga doa kita kepada Tuhan sehingga kita dimampukan yang menghadapi tantangan ini. Jika kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi kita dan tidak ada satupun dari janji-Nya yang Dia ingkari, kita syukurlah, mengucap syukurlah. Bila saudara berkata sekarang, hidup saya kotor, tidak mungkin lagi saya diterima oleh Tuhan. Hidup saya jahat, tidak mungkin lagi disamakan oleh Tuhan. Hidupku penuh dosa, tak mungkin lagi Tuhan mengampuniku. Saudara-saudara, yakin dan percaya bahwa kudus, kencang. Bila saudara dapat mengampuni dengan penuh dosa, maka Dia Tuhan akan menyambutmu dan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala itu Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di dalam hati. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita semua, saudara-saudara. Allah dalam kami mengucap syukur atas firman yang telah mendapat bangsa. Syukur Tuhan yang sangat di dalam kejahatan kami, di dalam kelemahan kami, dalam hidup yang penuh dosa. Tuhan menunjukkan kasih setia kepada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga di dalamnya kami memperoleh kehidupan hingga saat ini. Dimuliakanlah nama Tuhan Kau sampai selama-lamanya. Biarlah kami berani datang menghampiri Kau dengan penyesalan akan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga pintu keselamatan itu kami terima dan Kristus mengambil kami sebagai anak Kau Allah yang Maha Kuasa. Sambil menunjukkan persembahan pada saudara, kita puji Tuhan melalui nyanyian PPND nomor 752 ayat 1. Tuhan aku suara sakit. Tuhan
sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena keajaiban kasih karunia Allah yang dengan sabar mengatasi dosa dan pemberontakan manusia. Hanya karena kasih Allah yang tanpa batas, kisah hidup kita tak lulus dan bersalah. Karena itu, baiklah kita hidup dalam kasih setia Tuhan, tetap berpegang pada hukum dan keadilan. Niscaya kita bersukacita dalam sukacita umat. Tuhan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini. Terdapat kami pergunakan pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
tolonglah ya,